Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan bermuzakarah mengenai keuntungan apabila kita menjadikan usaha dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup. Yang pertama, keuntungannya adalah Allah akan menjaga keturunan kita hingga 11 keturunan. Seperti kepada Nabi Ibrahim, dijaga sampai 11 keturunan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Allah akan menjaga diri kita sebagaimana Allah menjaga para nabi dan rasul, bukan seperti menjaga raja-raja. Yang ketiga, Allah akan mencabut kecintaan kepada dunia dan menanamkan rasa cinta kepada kampung akhirat. Yang keempat, menumbuhkan kecintaan kepada nabi dan rasul. Yang kelima, kudrat, iradah, dan bantuan Allah akan bersama umat ini. Yang keenam, Allah akan mengubah asbab kecelakaan menjadi asbab keselamatan. Yang ketujuh, Allah akan menjadikan amal kita berkesan pada setiap makhluk. Yang kedelapan, Allah akan menundukkan alam dan seluruh makhluk untuk berkhidmat atau melayani manusia. Apabila agama dikerjakan secara sempurna, maka umat ini akan mendapatkan 3 karunia. Yang pertama, ma'iyatullah, Allah selalu menyertai kita. Yang kedua, nusratullah, yaitu pertolongan Allah datang kepada kita. Dan yang ketiga, janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa jannah, surga, dan keridhoannya. Agama ialah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya selama 24 jam untuk mewujudkan agama dalam diri setiap manusia secara sempurna. Maka harus menghidupkan usaha Rasulullah SAW dengan 5 amal makomi, yaitu yang pertama musyawarah harian, silaturahim, taklim wa ta'allum di masjid maupun di rumah, dan jaulah berkeliling menjumpai umat. Yang keempat, hurud fisabilillah, keluar di jalan Allah minimal setiap bulan 3 hari. Usaha Rasulullah diamalkan dengan 6 perkara. Yang pertama, dengan iman dan yakin yang betul hanya kepada Allah. Yang kedua, cara yang betul, yaitu cara Rasulullah SAW. Istikhlas, yaitu yang ketiga, tawajuh kepada Allah, ihsan. Yang keempat, mengetahui nilai-nilai amal, ihtisab. Yang kelima, mencari keridhaan Allah, ikhlas. Yang keenam, mengendalikan hawa nafsu, mujahadatun nafs. Usaha Nabi harus dihidupkan dengan jalan berjamaah, sebab nusratullah bersama jamaah. Tiada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa imam, dan tiada imam tanpa musyawarah. Jamaah ialah suatu kumpulan ahlul haq yang memiliki 6 syarat tertentu. Di antaranya, yang pertama syaratnya satu fikir sebagaimana fikir Rasulullah SAW. Ittihadul fikir. Yang kedua, satu maksud dan tujuan, yaitu menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Ihtisamul usul. Yang ketiga, satu semangat dan gerak jazbah yang sama berlandaskan pengorbanan harta dan diri. Minhajul amal. Yang keempat, satu kalam, yaitu kalam dakwah, alfaz dakwah. Yang kelima, satu hati dan kasih sayang, ittifaqul qulub. Yang keenam, satu paham dengan perkara yang sama, maqasidus syariah. Selanjutnya, keuntungan apabila dakwah dijalankan akan menjadi asbab hidayah di seluruh alam. Orang-orang akan mengamalkan agama dan sunnah-sunnah Rasulullah tidak dianggap aneh atau asing. Yang ketiga, Allah akan mengeluarkan keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Yang keempat, di mana saja orang-orang senantiasa membicarakan kebesaran dan keagungan Allah di darat, di laut maupun di udara, sehingga orang-orang berhukum pada hukum Allah
sesuai cara Rasulullah SAW. Yang kelima, umat Islam akan mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Yang keenam, orang-orang yang terbebas dari azab Allah. Dan selanjutnya, orang yang masuk surga, orang-orang akan masuk surga secara berjamaah lebih awal dari umat-umat yang terdahulu. Umat Islam akan dibangkitkan dengan wajah bercahaya sebagaimana wajah para nabi. Rasulullah akan memberikan minum dari air telaga Al-Kautsar langsung dengan tangan beliau sendiri. Itulah keuntungan apabila dakwah dijalankan. Sekarang kerugian apabila dakwah ditinggalkan. Yang pertama, tertangguhnya hidayah. Yang kedua, orang-orang akan meninggalkan agama sehingga amalan-amalan sunnah menjadi asing. Yang ketiga, laknat Allah turun sehingga muamalah, muasyarah dan akhlak menjadi rusak. Yang ma'ruf dianggap mungkar dan yang mungkar dianggap ma'ruf. Yang baik dijadikan salah dan yang salah dijadikan baik. Orang-orang tidak lagi mengenal Allah dan alam akhirat. Orang-orang yang kuat imannya menjadi lemah dan orang yang lemah imannya akan menjadi murtad. Yang keenam, orang-orang non-muslim enggan memeluk Islam. Yang ketujuh, muncul nabi-nabi palsu yang banyak sekali pengikutnya, sebagaimana pengikut para artis, olahragawan, politikus, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, orang-orang kafir atau negeri kafir menyerang umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Itulah apabila dakwah kita tinggalkan akan terjadi keburukan-keburukan di negara kita. Selanjutnya, 4 fikir Nabi, 4 fikir Rasulullah. Apa yang Nabi fikirkan, yaitu bagaimana agar seluruh manusia taat kepada Allah, seluruh umat taat kepada Allah. Yang kedua, bagaimana agar seluruh manusia meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang selanjutnya, bagaimana agar seluruh manusia selamat dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Yang keempat, fikir Nabi adalah bagaimana agar seluruh manusia menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup sehingga agama sempurna dalam dirinya dan menjadi asbab hidayah untuk seluruh alam. Pikir seluruh alam, bagaimana agar perkembangan agama Islam di seluruh dunia dapat berjalan dengan pesat. Bagaimana agar umat Islam di seluruh dunia dapat mengamalkan agama dengan sempurna. Inilah pikir seluruh alam. Yaitu bagaimana agar Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia sehingga tak satu pun daerah atau pulau terpencil yang dihuni manusia tidak mengenal usaha dakwah. Yang keempat, bagaimana umat Islam yang berada di ambang kehancuran selamat. Yang selanjutnya, bagaimana negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim tetapi usaha agama belum hidup. Ini pikir seluruh alam. Untuk mendapatkan pikir seluruh alam dengan cara huruf fisabilillah sejauh-jauhnya, menghidupkan jaulah umumi dan jaulah khususi, banyak bergaul dengan orang-orang miskin, memohon kepada Allah agar diberi kerisauan hati dan fikir sebagaimana risau dan fikir Rasulullah. 5. Berdoa kepada Allah agar diberangkatkan ke seluruh alam. Yang keenam, memohon kepada Allah agar melimpahkan pertolongan kepada jamaah yang sedang bergerak di seluruh alam. Jadi pikir dengan musyawarah. Alhamdulillah, demikian muzakarah mengenai keuntungan dan kerugian dakwah apabila dijalankan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.